Salam saudara-saudara dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali pada hari ini Minggu tanggal 21 Maret 2021. Kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa kembali walaupun hanya melalui tayangan video ini. Khususnya kepada seluruh jemaat GPI Sola Gracia dimanapun saudara berada. Dan siapapun juga yang mendengarkan tayangan ini, kiranya saudara diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan dan sebelumnya untuk kita mau berdoa sejenak saudara-saudara. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang bersyukur kepada Engkau, sebab oleh anugerah dan kasih-Mu, saat ini hamba-Mu akan menyampaikan berita firman Tuhan bagi jemaat Tuhan dan bagi kami semua. Karena kami memerlukan akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan Engkau pakai hamba-Mu dengan pengurapan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa di surga, hati dan pikiran kami siap untuk dilawat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan berfirman dan kami siap menjadi pelaku dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini tanggal 21 Maret 2021 terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Saya baca berkata demikian. Saudara Bapak Ibu, kalau sudah punya Alkitab, saudara bisa membacanya di buku Alkitab saudara. Demikian firman Tuhan dalam Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saya mau garis bawahi di ayatnya yang ke-19 bagian A berkata begini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Puji Tuhan, saudara-saudara. Segala pujian dan syukur kita kepada Kristus yang menolong saudara sehingga saudara ada sampai hari ini. Kita berkata dalam tulisan di sini disebut jemaatku. Ketika Rasul Petrus mendapat mandat ini yang disampaikan dari Tuhan sendiri, untuk mendirikan jemaatku. Jemaatku ini adalah bicara umatku, saudara dan saya. Nah, di ayat ini akan memberi pemahaman kepada kita bahwa kita adalah umat Tuhan, jemaat Tuhan yang dipilih langsung, yang dipanggil langsung oleh Tuhan sendiri untuk menjadi umat dalam persekutuan. Dan sebagai umatku, sebagai jemaatku, di ayat yang ke-19 kita diperlengkapi, saudara-saudara. Diperlengkapi dengan apa itu, saudara-saudara, di ayat 19? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sorga menjadi tujuan dari akhir kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Khususnya saudara dan saya yang disebut sebagai jemaatku, maksudnya jemaat Tuhan. Dan ini menjadi tujuan dari Tuhan memanggil saudara. Saudara-saudara, kita tidak selamanya ada di bumi ini kan saudara-saudara. Tetapi tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita jadi jemaatnya, menjadi umatnya adalah untuk menuju kepada kekekalan di sorga. Dan yang istimewanya di dalam ayat ini berkata, kepadamu, kepada siapa itu? Kepada jemaat, umatku, umat Tuhan, saudara dan saya. Kita diberikan kunci kerajaan sorga. Kok bisa demikian ya saudara? Memberi pemahaman dan pengertian bahwa kita sebagai jemaatnya kita memiliki kunci kerajaan sorga. Kalau secara literal kunci itu adalah bicara alat pembuka pintu saudara. Iya. Maka sederhananya begini. Kita sebagai jemaatnya, sebagai umatnya, maka kita memiliki kunci pembuka pintu itu. Pintu apa itu? Pintu sorga. Sesuai konteks ayat di sini. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Ini luar biasanya. Dan ini tidak diberikan kepada orang lain. Ini diberikan kepada jemaatnya. Saudara, di ayat ini
saya mau sampaikan kepada saudara, kunci di sini bukan bicara secara letterlek kunci, anak kunci rumah yang biasa sering saudara pakai. Tetapi dalamnya mengandung satu rahasia di dalam kehidupan kita agar supaya kita bisa menembus pintu sorga. Yang dikatakan dalam gambaran di sini sama seperti kunci itu, dan itu diberikan kepada saudara. Pertama, saudara-saudara saya sampaikan kepada kita, firman Tuhan ini menjadi kunci pembuka pintu sorga. Sebab firman ini adalah Tuhan sendiri yang berkata-kata di dalamnya, yang mengandung kuasa di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, saya dan saudara-saudara sekalian. Maka itu sebabnya tinggallah di dalam firman itu. Ada orang yang melalaikan firman, maka saya mau katakan dia akan kehilangan kunci keselamatan. Dan firman Tuhan Alkitab katakan tidak hanya sekedar kita dengar, tetapi kita renungkan itu dan kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Anak kunci yang kedua apa? Dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan di situ, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang kedua di sini adalah bicara tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kan Yesus berkata dalam tulisan firman Tuhan, tetaplah tinggal di dalam Roh Kudus yang dimaksudkan, saudara-saudara. Dan kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan kekristenan sangat identik, sangat erat sekali dengan Roh Kudus. Karena Roh itu adalah Roh penolong yang menolong saudara dan saya. Nah, dua hal inilah yang firman katakan sebagai anak kunci sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Saudara jemaat dikasih Tuhan, yang digambarkan sama seperti yang saya singgung beberapa waktu yang lalu, 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana, mereka bisa masuk dalam pesta kawin itu karena mereka memiliki minyak dan pelita mereka menyala. Saudara-saudara, iya. Minyak ini bicara pekerjaan Roh Kudus, minyak dan pelita itu adalah bicara firman Tuhan. Sehingga dua unsur ini harus dimiliki oleh setiap kehidupan saudara. Dan ketika kita memiliki ini bagaikan anak kunci yang bisa membuka pintu sorga. Dan itu apa kata firman Tuhan? Diberikan kepada jemaatku, umatku, saudara dan saya. Nah, secara letterlek dalam kehidupan kita, kalau ketika kita dikasih kunci, saudara-saudara, rumah misalnya, saya kasih contoh. Iya. Berarti saudara memiliki nilai istimewa karena saudara dipercayakan kunci itu. Dan ketika saudara diberikan kunci itu, saudara bisa masuk dan menikmati apa yang ada dalam rumah itu. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan saudara, ini jaminan di dalam kehidupan ini. Sehingga kita dipercaya oleh Tuhan. Luar biasa. Firman berkata, Dia memberikan kunci kerajaan sorga. Amin, saudara-saudara. Saya mau baca satu ayat dalam tulisan 1 Timotius pasal 6. Ayatnya yang ke-20 bagian A dikatakan begini. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Dalam kehidupan kekristenan kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen yang biasa saja, tetapi dalam kehidupan kekristenan ada tanggung jawab. Sudah sering saya sampaikan kepada jemaat Salah Gracia. Ada tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk memelihara kepercayaan itu. Ketika firman ini diberikan kepada kita, saudara-saudara. Ketika karunia-karunia Roh Kudus Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, maka kita harus bisa menjaga dan memelihara. Keyakinan kekristenan iman kita itu harus kita jaga dan pelihara. Sebab kalau kita tidak bisa menjaga dan memelihara, maka bisa saja kita akan kehilangan kunci itu. Dan kalau kita kehilangan kunci keselamatan itu, kita nggak bisa membuka pintu itu, pintu surga yang saya maksudkan. Nah, dalam tulisan firman Tuhan dalam Timotius di sini dikatakan, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Saya mau sampaikan, saudara yang dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam sebuah persekutuan, masuk dalam sebuah rencana Tuhan untuk
menikmati keselamatan di sorga, saya katakan tadi, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, firman dan Roh Kudus itu menjadi satu kesatuan di dalam hidup ini sebagai satu kunci yang bisa membuka pintu sorga. Tetapi kita punya tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk bisa menjaga itu. Sehingga engkau jangan kehilangan pegangan di dalam kebenaran firman. Engkau jangan kehilangan kebenaran di dalam kebenaran dia melalui perkataan firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar supaya keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara, ya, kita terus dapat mempertahankan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Hari-hari ini saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian berkali-kali. Di tengah tantangan, di tengah persoalan dan pergumulan yang sedang kita hadapi, kalau Tuhan memberikan kunci sorga kepada engkau, engkau memiliki itu. Tuhan memberikan engkau firman sehingga engkau bisa mengerti. Saudara-saudara, Tuhan memberikan firman kepada saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada saudara sehingga engkau dimampukan dan engkau mendapat kemampuan yang dari Tuhan untuk menghadapi situasi dan keadaan apapun. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, sekalipun di tengah keadaan situasi sekarang ini, mari kita tetap terus berpegang kepada janji Tuhan. Sebagai pemegang kunci kerajaan sorga ada pada engkau. Jangan sampai itu hilang di dalam engkau. Sehingga masalah persoalan apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, saya percaya sebagai pemegang kunci kerajaan sorga yang ada pada saudara, ada pada saya, pada Bapak Ibu saudara yang ada di rumah. Maka dengan demikian memberi pengharapan di dalam kehidupan kita. Penderitaan apapun yang kita alami, apa kata firman Tuhan dalam tulisan Rasul Paulus? Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada siapa kita menaruh percaya. Dan dia yang memberi kepercayaan kepada saudara sekalian. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Maka untuk itu saya balik kepada ayat pokok yang menjadi inti renungan dalam tulisan di sini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Haleluya, puji Tuhan. Kunci sebagai pembuka pintu sorga. Itu tidak diberikan kepada yang lain, tapi itu diberikan kepada saudara. Tetap berteguh keyakinan iman saudara di dalam Kristus. Dia yang sanggup untuk menolong saudara. Dia yang sanggup untuk membawa engkau sampai ke sorga. Sebab firman berkata, dia dari sorga datang ke dalam dunia. Dan dia datang pada kali yang kedua, dia datang mau mengambil saudara, dia mau membawa kita untuk masuk di sorga itu. Karena hidup ini, di dunia ini hanya sifat sementara sebagai tempat persinggahan. Saya sering katakan apa yang dapat kita andalkan di dunia ini tidak ada. Hidup ini akan menjadi tua. Dan hidup ini akan menjadi satu kehidupan yang ada batasnya. Tetapi di dalam Kristus dia sanggup untuk memberikan kepada kita kekekalan dalam kehidupan. Keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, saya mau sampaikan pesan firman Tuhan dalam ayat di sini. Sekali lagi, mari apapun persoalan pergumulan yang engkau hadapi dalam kehidupanmu, tetap yakin saya adalah pemegang kunci kerajaan sorga, yaitu bicara kebenaran firman dan pekerjaan rohnya ada kepada saya. Sebab firman berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah berdiam di dalam kamu? Maka jagalah tubuh ini, peliharalah kehidupanmu ini dalam kebenaran firman, untuk tidak merusak kehidupan ini sebagai bait Allah, sebagai rumah kediaman Tuhan, untuk tidak merusak kehidupan saudara-saudara dalam melayani dan mengiri akan Tuhan, tapi terus menjaganya itu dengan kebenaran firman. Saudara-saudari kasih Tuhan, agar supaya apa janji Tuhan dalam firman Tuhan ini menjadi satu kepastian di dalam kehidupan saya. Saya punya kunci pintu surga dan saya bisa menikmati masuk di dalamnya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara sekalian, khusus jemaat GPI Sola Gracia dan Bapak Ibu saudara yang mendengarkan tayangan ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya dalam engkau. Salam saya untuk seluruh jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau segalanya dalam setiap kehidupan kami.
Engkau mempercayakan kami untuk memegang kunci kerajaan sorga di dalam kehidupan kami. Dan kami makin percaya dalam keteguhan iman bahwa tidak ada lain selain Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kami kepercayaan itu. Dan kami mau menjaga itu, kami mau memelihara itu agar tidak hilang dari kami. Bapa, hari-hari ini dalam berbagai persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami tetap bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan, yang terus memberikan kemampuan dan kekuatan baru untuk kami terus melangkah. Walaupun di tengah persoalan penderitaan, tantangan, kami yakin Tuhan, ada janji Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang percaya, termasuk kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh menikmati bahwa kami adalah warga sorga. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, lawat seluruh jemaat Sola Gracia khususnya, Bapak, Ibu, anak-anak muda. Lawatan Tuhan menjadi bagian setiap kami. Dari hari datang kepada hari, perlindungan dan penyertaan Tuhan jadi bagian kami dalam segala aktivitas dan tugas-tugas pekerjaan seluruh jemaat. Dan hamba berdoa, mereka yang lemah beri kekuatan, yang sakit sembuhkan. Dalam persoalan pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Dan hamba mau berdoa, sepanjang minggu ke depan ini dalam segala aktivitas perlindungan Tuhan jadi bagian mereka. Halaukan dari segala gangguan kuasa kegelapan, roh iblis, niat orang jahat, penyakit. Halaukan dari anak-anak. Kami terus aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat jasmani, berkat rohani jadi bagian semua seluruh jemaat, sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, dan selamat sore untuk Bapak Ibu semua. Amin.